Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, pada siang hari ini kita kembali berjumpa pertemuan kita dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari bersama-sama kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Tolong buku-buku, peralatan-peralatan yang tidak berkenaan dengan pembelajaran kita dimasukkan ke dalam tas, disimpan dulu. Oke, setelah selesai belajar ini baru boleh dikeluarkan gitu ya. Sekarang kita fokus belajar sejarah kebudayaan Islam dulu. Oke. Sebelum mulai Pak Syukri ya. Jadi langsung ini. So, Sulaiman. Bagus, langsung bagus. Oke. Cukup semuanya kan? Oke. Baik. Materi kita pada siang hari ini adalah tentang agama dan kepercayaan. Nah, materi kita adalah agama dan kepercayaan masyarakat pra-Islam. Artinya sebuah agama dan kepercayaan masyarakat sebelum datangnya Islam. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi ini, Bapak ingin mengulas materi yang minggu lalu, yaitu tentang kehidupan ekonomi masyarakat pra-Islam. Sulaiman, yaitu kehidupan ekonomi masyarakat pra-Islam yang minggu lalu kita jelaskan. Oke. Baik, jadi ulang lagi, kehidupan ekonomi masyarakat pra-Islam dulu itu ekonominya itu di bidang peternakan, kemudian di bidang perkebunan, dan kemudian di bidang perdagangan. Itu orang-orang Arab jahiliyah dulu, orang-orang Arab Badui itu lebih kepada peternakan seperti unta dan sebagainya. Oke, sekarang kita masuk materi baru ini tentang agama dan kepercayaan masyarakat Islam. Sebelum Bapak jelaskan, Pak ingin nanya dulu pada Sulaiman, apa itu agama dan kepercayaan masyarakat pra-Islam? Ya, kalau saudara Yadi, oke, baik. Jadi sebelum kita bincang lebih jauh ini, Pak menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita. Dapat menjelaskan agama dan kepercayaan masyarakat pra-Islam. Ini tanggal 16. Jadi tujuan pelajaran kita yaitu dapat menjelaskan agama dan kepercayaan masyarakat pra-Islam. Ini tujuan kita ya. Jadi selama coba pertemuan ini kita akan menjelaskan tentang agama dan kepercayaan masyarakat sebelum datang Islam. Oke, kita bahas satu-satu. Ya, bahas satu-satu. Jadi tolong ini didengarkan, apa yang Pak jelaskan ini didengarkan ya. Nah ini materi ini penting, nanti bisa keluar dalam suatu ulangan pun dalam hal yang lain. Hanya intinya ini penting, tolong dengar baik-baik ketika Bapak menjelaskan materi tentang ini. Nanti di akhir pertemuan Bapak akan memberikan tes, ya. Akan memberikan tes tentang materi ini, Bapak kalian paham atau tidak. Jadi tolong didengarkan baik-baik. Oke.
Sekarang kita bahas satu dulu ya tentang agama. Dulu ya, pada awalnya masyarakat di Makkah ini penganut agama tauhid, agama tauhid. Tauhid. Agama pertama ataupun penganutnya pertama sebelum penganut pada awalnya penganut masyarakat Makkah itu yaitu agama yaitu tauhid, yang dianutnya itu tauhid, agamanya itu tauhid. Yang mana tauhid ini? Agama tauhid ini dibawa oleh Nabi Ibrahim, Ismail dan berikutnya Ibrahim, Ismail dan Siti Hawa. Ya, Hawa istrinya Siti Ibrahim. Jadi pertama dulu itu adalah tentang agama tauhid. Sebelum Islam datang adanya tauhid. Tauhid itu intinya mengisahkan Allah. Tauhid ini mengisahkan Allah. Sudah ada dulu nih sebelum Islam datang nih, tauhid ini sudah ada dulu. Ya, sebelum Islam datang tauhid itu sudah ada dulu. Ya. Kemudian Ibrahim membawa agama tauhid, kemudian dilanjutkan oleh putranya Ismail, ya, putranya Ismail. Kemudian perjalanan hidup Nabi Ibrahim dan Siti Hawa dan Nabi Ismail ini membuahkan sejumlah ajaran. Ada hasilnya nih. Ketiga tokoh ini mengajarkan tauhid ini kepada masyarakat, maka ini ada hasilnya. Hasilnya tuh ada, nampak sampai sekarang tuh hasilnya tuh nampak. Apa itu hasilnya? Hasilnya yaitu Ka'bah. Kemudian pemotongan hewan kurban. Kemudian adanya makam Ibrahim. Ketiga peninggalan ini sampai sekarang itu masih ada, dan ini salah satu juga dilakukan oleh agama Islam sampai saat sekarang. Walaupun ini muncul sebelum Islam, pra-Islam, tapi ini sampai sekarang Islam masih meyakini ini. Adanya Ka'bah kan, sekarang orang pergi haji, pergi umroh nih di Ka'bah nih. Kemudian ada hewan kurban nanti dilakukan pada potongan 11, 14, 13 Zulhijjah, enggak? Hewan kurban ini, pemotongan hewan kurban. Kemudian ini makam Ibrahim yang letaknya di dekat Ka'bah. Ketiga ini masih ada sampai sekarang dan diyakini oleh umat Islam. Kemudian membuahkan sejumlah ajaran Islam ini kan. Kemudian sampai saat sekarang ini masih terpelihara. Kemudian setelah Nabi Ismail alaihi wasallam, putra Ibrahim ini wafat, meninggal, ya, masyarakat Makkah itu mulai pindah menyembah selain Allah, ya, menyembah selain Allah, yaitu yang dipelopori oleh Amir bin Lubai. Tokohnya Amir bin Lubai. Siapa Amir bin Lubai ini? Amir bin Lubai ini adalah salah satu orang yang membawa ajaran menyembah berhala. Membawa menyembah berhala. Amir bin Lubai ini orang yang membawa ajaran penyembah berhala. Bagaimana ceritanya? Ketika Nabi Ismail alaihi wasallam meninggal, kan situasi kota Mekah itu sudah tidak ada lagi, pokoknya istilahnya situasinya ya tidak ada ajaran, ada cuma tapi hanya sebagian orang yang masih menjalankan tauhid ini, sedangkan yang lainnya itu masih mencari Tuhan, istilahnya para pencari Tuhan. Amir bin Lubai ini melakukan perjalanan ke Syam, sekarang itu Syria, Syam, Syria. Sekarang lagi perang Syam di Syria. Pergilah Amir bin Lubai ini ke Syam, Syria.
Setelah melakukan perjalanan dia menemui orang di sana itu melakukan penyembahan terhadap berhala, patung berhala. Nah, ini menyembah berhala. Dia melihat orang Syam ini menyembah berhala, orang di Syam ini menyembah berhala. Ketika itu dia itu hatinya itu mulai ada keinginan untuk mempelajari ini tadi nih, sesembahan berhala nih, pengen dipelajari oleh ini Amir bin Lubai, pengen dipelajari. Datang dia belajar dengan orang Syam Syria, kemudian setelah pelajari paham, dibawanya ajaran ini dan orang Syam ini ke Mekah. Setelah dibawa ke Mekah, pulang ke Mekah dia mengenalkan ini kepada orang Mekah yang ada di sekitar Ka'bah tersebut. Bawanya lah satu patung yang diberi nama olehnya yaitu Hubei. Nama patungnya yaitu Hubei. Nama patungnya adalah Hubei. Ini nama berhala yang dibawa dari Syria. Pergi melakukan perjalanan ke Syria, habis pulang dia bawa berhala namanya Hubei. Diletakkan Hubei ini di tepi-tepi Ka'bah, di tepi dinding-dinding Ka'bah dengan beberapa berhala seperti Latta, Uzza. Nah, itu kan Latta, Uzza, Kanna itu kawan-kawannya. Akan tetapi Hubei ini komandan lah, sebenarnya komandan dari berhala-berhala. Dia ini rajanya. Ya. Kemudian orang di sekitar Mekah, Ka'bah tersebut, masuklah ini agama yang dibawa, ajaran dibawa oleh Amir bin Lubai ya. Masuk menyembah berhala, ya, berhala. Kemudian mengapa orang sana itu menyembah berhala? Karena orang sana itu perlu dengan Tuhan. Manusia sana, makhluk sana itu, orang-orang sana itu perlu dengan Tuhan. Ini perlu dengan sehingga Amir bin Lubai ini mencari sebuah kepercayaan, mencari Tuhan istilahnya, mencari Tuhan, dapatlah yang berhala. Kemudian setelah beberapa saat datanglah sekelompok orang yang ingin pergi haji, ke Makkah ini, ke Ka'bah. Kemudian dia itu heran melihat banyaknya patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Ditanya dialog. Kemudian terjadilah aksi itu dan lain sebagainya. Kemudian masuklah orang tadi yang mau pergi haji nih, udah pergi haji. Mengikutlah di agama yang dibawa, mengikutlah di ajaran yang dibawa oleh Amir bin Lubai. Ajaran yang dibawa oleh Amir bin Lubai, masuklah dari orang sekelompok orang mau pergi niatnya mau pergi itu haji, dia masuk menyembah berhala, pulang ketika dan sebagainya. Akhirnya hampir semua sekitar Jazirah Arab itu pemeluknya itu mengikuti menyembah berhala sekitar ini, menyembah berhala. Ya. Apa yang menjadi faktor penyebab? Seseorang ataupun orang di sekitar Jazirah Arab itu mau menyembah berhala ini Amir bin Lubai. Salah satu faktornya pertama itu adalah faktor yang menyebabkan orang tersebut percaya terhadap penyembahan berhala dianggap sebagai Tuhan dan lain sebagainya. Salah satunya itu adalah kebutuhan manusia terhadap Tuhan. Maka kata yang tadi, manusia ini perlu dengan Tuhan, sehingga berhala pun disembahnya jadi Tuhan. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, kecenderungan yang kuat menggunakan leluhur nenek moyang, mengikuti nenek moyang. Kemudian yang ketiga, adanya rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan, ya, takut menimbulkan bencana, kemudian takutnya ada peristiwa alam dan lain sebagainya. Jadi mereka itu mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Berhala dari patung.
Kemudian lambat laun, kemudian setelah agama tauhid ini tenggelam oleh ajaran yang dibawa berhala, sehingga dikenallah pada zaman itu tersebut dikenal dengan zaman jahiliyah. 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 Jahil. Bodoh. Akan tetapi jahiliyah ini bukan jahil terhadap keilmuan. Akan tetapi jahiliyah ini jahil, bodoh terhadap kepercayaan. Nih, kepercayaannya hilang kepercayaan. Dia lagi percaya dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Dia lagi percaya, kan? Sehingga tersebut dikenal dengan zaman jahiliyah, zamannya kebodohan terhadap kepercayaan. Bukan berarti kebodohan terhadap pengetahuan. Oke, baik, ini masalah agama. Kemudian kita lanjut tentang kepercayaan. Nih, ini kapsulnya. Kepercayaan. Apa sih kepercayaannya? Masyarakat di sana kan percaya dengan Tuhan, gitu kan? Percaya dengan patung, berhala yang disembah, kan? Ini di sekitaran Jazirah Arab. Setelah Jazirah Arab itu semua tuh hampir percaya dengan patung, berhala dan lain sebagainya. Bahkan di sana itu dalam satu tahun itu mereka membuat suatu perlombaan, ya, membuat patung, yang mana nanti patung itu diletakkan di tepi-tepi Ka'bah, Di sana patung berhala itu dengan berbagai jenis. Ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari batu, ada yang terbuat dari tanah. Itu sesuai dengan tingkat perekonomian masyarakat di sana. Jika masyarakat tersebut kaya, maka dia membuat berhala ini dengan emas. Kemudian apabila masyarakat tersebut miskin, dia membuat dengan kayu-kayu biasa, ukir dan lain sebagainya. Pokoknya istilahnya biasa saja. Tapi kalau yang kaya, membuatnya itu dengan emas dan lain sebagainya, dengan harta-hartanya. Mereka di sana sangat menghormati berhala itu, sangat dihormati oleh mereka, dijaga, dirawat betul-betul seolah-olah itu Tuhan mereka. Jadi mereka tidak mau menghancurkannya, ya, tidak mau menghancurkannya. Akan tetapi ini kalau misalnya secara logika kita berpikir, pasti berhala ini hanya terbuat dari hal-hal yang biasa, kan, terbuat dari bahan-bahan yang biasa, dari tanah, dari kayu, dari batu. Itu bisa ditendang, bisa hancur. Tapi masyarakat sana menghormati ini, leluhurnya, sebagai tempat pemujaannya, sebagai tempat dia memohon untuk meminta apa yang dia inginkan. Sangat dijaga nih, tidak ada menghancurkan apa dan sebagainya. Bahkan berhala yang mereka pakai ini hampir sama dengan berhala-berhala yang ada pada zaman Nabi Nuh. Ada sama dengan zaman Nabi Nuh. Masyarakat Nabi Nuh dulu ada juga yang menyembah berhala. Jadi sama berhala, hampir sama ini. Ini tertuang dalam hadis Bukhari. Hadis Bukhari bisa dibaca buku nanti. Ini ada di hadis Bukhari, sama. Jadi Tuhan pakai ini, patung-patung ini sama. Mereka di sana tidak hanya menganggap berhala ini sebagai Tuhan mereka. Banyak, ada api, ada matahari, ada jin, Tuhan. Ini mereka juga menganggap sebagai Tuhan, ya. Ini dianggapnya juga sebagai Tuhan. Bahkan matahari ini dianggapnya sebagai Dewi Tuhan, Dewi atau Putri Tuhan. Dewi atau Putri Tuhan dianggap mereka sebagai Tuhan, disembah. Jadi benar-benar masyarakat
Arab ini sebelum Islam datang ini benar-benar jahiliyah terhadap Tuhan. Mereka tuh benar-benar mencari ketuhanan, benar-benar memerlukan Tuhan. Di mana sih Tuhan itu? Memang dicari oleh masyarakat di sekitar Jazirah Arab, Makkah dan sebagainya sebelum Islam datang ini. Sebelum Islam mereka mencari ini. Jadi suatu saat ketika hampir Islam ini datang, ada sekelompok yang masih mempercayai tauhid ini dan tidak mau menyembah berhala. Kelompok itu tidak mau menyembah berhala. Salah satunya yaitu Zainal bin Umar dan kawan-kawannya. Nanti bisa dibaca di buku ya. Salah satunya Zainal bin Umar itu. Kemudian siapa satunya gitu ya? Bin Abi Waqqas. Nanti ada bisa dibaca buku ya. Yang anak baca buku, salah satunya Pak jelaskan tadi Zainal bin Umar. Itu salah satu orang beserta kawan-kawannya. Itu sekelompok orang yang tidak mau menyembah berhala. Mereka itu meninggal ketika Islam itu hampir datang. Jadi beliau ini meninggal semuanya habis. Tapi mereka ini tidak menyembah berhala, masih meyakini tauhid ini yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Jadi, ya, kesimpulannya masyarakat Islam itu masyarakat Arab itu, masyarakat Jazirah Arab sebelum Islam datang itu benar-benar jahiliyah. Benar-benar jahiliyah dikatakan tadi dalam pembahasan tentang agama ini benar-benar jahiliyah. Karena mengapa dibilang jahiliyah? Karena dia itu bodoh terhadap kepercayaan, bodoh nih terhadap ini. Tadi awalnya ini sudah dibawa oleh Nabi Ibrahim Ismail ini, tauhid ini, betul-betul mengisahkan Tuhan, mengisahkan Allah. Tapi mereka ketika ini sudah meninggal, ya, sudah tidak ada lagi, mereka mencari Tuhan. Ini bawa oleh ini Abdul bin Ubay pergi ke Suriah, ke Syam, ketemu orang yang berhala, tertarik, dipelajari, dibawanya ini ajaran ini ke Arab. Jadi orang sekitar Jazirah Arab di sekitar Ka'bah Makkah ini meyakini dia, mengikuti dia. Pelapornya ini mengikuti ikut ramai. Akhirnya sekitar Jazirah Arab itu orang hampir pengaruhnya semuanya menyembah berhala. Bahkan ada pertandingan membuat berhala setiap setahun sekali. Ya. Nih, oke, jadi tadi simpulannya yang tersebut, kami menunjukkan masyarakat pra Islam itu benar-benar jahiliyah dan mereka sangat perlu dengan Tuhan, mencari Tuhan untuk sebagai mereka sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau misalnya ada bencana itu perlu. Jadi dan ini berhala ini juga dihormati di sana, dipuja-puja, dibersihkan, dilap dan lain sebagainya. Selainnya dijaga betul-betul, walaupun benda tersebut benda mati, tidak bisa memberi, tidak bisa bergerak secara logika, kita pikir tidak bisa. Ya. Tapi mereka percaya itu dulu sebelum Islam. Tapi setelah Islam datang ini mereka mengikuti Islam. Oke, baik. Saya jelaskan tadi, dapat simpulkan kan. Baik, sebelum kita mengakhiri, Bapak ingin tes dulu ya. Ingin tes apa yang Pak jelaskan tadi, Pak ingin tes. Anda sudah paham? Sudah. Jadi, apa itu? Yang Anda ketahui tadi yang Bapak jelaskan tentang agama dan kepercayaan masyarakat pra-Islam apa? Oke. Sulaiman? Oke, baik. Jadi Pak tingkatkan lagi ya. Jadi Pak jelaskan Bapak ulang kembali. Jadi agama dan kepercayaan masyarakat suku Islam datang itu, masyarakat di sana itu sangat jahiliyah terhadap kepercayaan dan agama. Setelah tauhid hilang, setelah agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Ismail, Siti Hawa, itu mereka itu tidak dimiliki.
Tetapi ada juga yang meyakini ini, tapi ada juga yang tidak. Tapi kebanyakan dari mereka menyembah berhala. Jadi benar-benar jahil terhadap kepercayaan. Oke, baik. Sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Ingatkan kalau ini dibaca-baca cuma di buku itu dipelajari ya, sudah dipegang itu di buku dipelajari betul. Nanti kalau misalnya ada yang tidak paham, di depan kita ulang, kita tanya materi-materi yang paham, kita tanya ya. Oke, jadi dipelajari baik-baik karena materi nanti ini berkaitan, karena materi nanti ini akan keluar dalam soal ulangan, dan nanti kalau Bapak tanya terus nih ya, jadi dipelajari dengan benar, dipahami, rumah jangan main terus, tingkatkan motivasi, tingkatkan keinginan belajar itu, kuatkan. Oke, minggu depan kita pelajari tentang bagaimana ini depan terbaik tentang kisah Nabi Muhammad pada masa anak-anak gitu ya. Bagaimana nanti Nabi Muhammad tuh anak-anaknya itu bagaimana gitu. Jadi pelajari di rumah, dibaca buku ya tentang Nabi Muhammad pada masa anak-anaknya bagaimana. Minggu depan kita pelajari di rumah agar nanti ketika Bapak menjelaskan kalian paham dan bisa mengerti. Kalau misalnya tidak mengerti ditanyakan ya. Oke. Baik. Mungkin sekian yang Bapak jelaskan. Pokoknya lagi tolong belajar di rumah dengan giat, pelajari betul-betul di rumah, belajarnya sungguh-sungguh, jangan main terus ya, belajar dengan sungguh dan jangan main terus ya. Ini ingat nih, ini pelajari untuk pelajaran minggu depan, ini materinya ya, materi minggu depan ini materinya dan dipelajari di rumah ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kalau sudah paham semua, kita cukupkan sampai sekian. Ketua kelas silakan pimpin doa. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian. Ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.